eh ngomong soal spiritual, ngomong soal agama, ngomong soal Tuhan, tapi kalau nggak punya uang susah juga kan? Oh, susah. Iya. Susah. Bahkan tidak sedikit orang itu untuk kemudian masuk jadi guru spiritual dan lain sebagainya, memang orientasinya pure karena finansial gitu. Ya. Tapi kita tidak akan bahas itulah ya. Yang jadi masalah itu banyak orang ketika kemudian masyarakat kita itu kan meyakini gitu, nggak apa-apalah, miskin nggak apa-apalah, ya penting nanti di akhirat kaya gitu kan ya. Ya nggak kan, banyak yang seperti itu Iya, kan, iya, aku iya. gitu. Iya, iya. Gimana fenomena kayak gitu tuh? Ya balik lagi sih Mas, ketika maaf ya, kan mungkin pernah ada kata-kata bahwa agama itu bisa jadi candu gitu. Karena ketika agama bisa jadi candu, karena ya itu tadi bikin jadi malas, bikin jadi nggak produktif. Karena kenapa, nanti di akhirat deh gitu. Iya. Kan itu menarik gitu ya. Iya. Padahal kalau kita bicara lebih dalam, bahwa kita ngomongin realitas bahwa ya hidup itu kan hanya di sini saat ini sebetulnya. Pun kita ngomongin dunia akhirat, kalau ngomongin agak lebih dalam kan bukan ngomongin letak geografis kan. Dunia itu apa yang diinstalkan oleh matriks hidup, akhirat itu adalah realitas kan. Itu aja Mas sebenarnya. Oke. Dan itu di sini. Lah, hidup itu kan di bumi. Oke. Dunia itu bukan tempat. Makanya kan khalifah fil ard, dijadikan khalifah di muka bumi, bukan khalifah fil dunia gitu. Iya. Berarti dunia dan akhirat ini bukan urusan konteks masalah geografis gitu. Oke. Ya, kita nanti bisa bahas lah di satu sesi sendiri ya. Oke. Itu panjang soalnya. Nah, cuman poin pentingnya adalah ketika seseorang meyakini keyakinan loh Mas. Contoh, Mas Hendra, kita tahu bahwa apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, apapun yang kita tahu, semua yang datang ke kita itu informasi tok. Betul nggak? Dan ini akan jadi kebenaran kalau dialami langsung. Oke. Yang bahaya adalah kalau kita dengar dari figur otoritas langsung diyakini, itu akan jadi belief system gitu. Nah, jadi kembali gitu kepada perspektif siapapun yang meyakini apapun, ya hidup dengan keyakinannya. Dan ya paradoks Mas, ketika ada orang ya wes di sini sengsara, yang penting di akhirat, tapi dia bisa survive gitu dengan keyakinan itu, ya pilihannya dia gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita lebih dalam lagi bahwa sekarang saya mau mengoptimalkan sehingga saya dapat sesuatu bisa lebih dan lain. Karena urusan punya uang sama nggak punya uang, makan tetap segitu-gitu aja. Cuman pilihannya yang beda kan Mas. Opportunity-nya yang lebih beda gitu. Jangkauannya yang lebih beda. Otomatis experience-nya juga yang lebih beda gitu. Contoh sederhana gini Mas. Pernah dengar kata rezeki nggak? Iya. Orang tuh pengen banyak rezeki. Rezeki itu apa sih? Uang. Kalau uang rezeki berarti sehat bukan dong? Oh, sehat juga. Berarti sakit bukan dong? Betul nggak Mas? Iya. Nah, ternyata ketika orang nyari rezeki terus outputnya hanyalah uang, hanyalah harta, hanyalah jabatan, lupa gitu. Bahwa setiap manusia itu pasti akan growth, Mas. Jadi rezeki adalah sesuatu yang bisa membuat opportunity-mu lebih luas lagi gitu. Oke. Jadi ketika dapat uang ini belum jadi rezeki kalau tidak dijadikan apapun. Iya. Cuma jadi nominal yang ada dilihat di handphone aja nikmat gitu ya. Kan imajiner Mas. Iya. Ya Mas Hendra, di tabungannya ada ratusan juta. Emang uangnya ada? Nggak ada. Kan cuma angka ya. Iya. Betul nggak? Iya, benar. Cuman kita menjadi tenang dalam ilusif gitu. Tapi rezeki adalah apa yang kamu dapatkan dan membuat opportunity, pertumbuhanmu lebih baik, pertumbuhanmu lebih ada improvement gitu. Nah, letak rezeki kan ada di situ gitu Mas. Nah, balik lagi, yang banyak uang dan sedikit uang urusannya cuman pilihan, variasi gitu. Uangnya pas-pasan ya sehari makan cuman bisa ini. Uangnya banyak, bisa milih ini, bisa milih ini, bisa milih ini. Gitu. Nah, kembali kepada pilihan. Oke. Tapi ketika kita ngomong soal rezeki Kang Abu, ini ada kaitannya sama level emosi, vibrasinya seseorang apa enggak gitu. Karena Kang Abu kan dalam konteks ini gitu selalu mengajarkan tentang pentingnya compassion, pentingnya bersyukur, dan pentingnya pengampunan gitu ya. Nah, ketika kemudian seseorang konsisten untuk melakukan ketiga hal ini gitu, ini ada pengaruhnya terhadap rezekinya dia dalam konteks finansial maupun yang lainnya gitu ya, opportunity lainnya apa enggak gitu, dan konkretnya menerjemahkan ketiga hal ini dalam bahasa perbuatan tuh gimana kan? Karena gini Mas, ketika kita bertumbuh dan pertumbuhan ini bukan buat diri sendiri, karena kan let's say gini Mas, kalau orang udah selesai dengan dirinya, dia pasti mau keluar gitu. Pilihannya cuma ada di situ gitu.
Makanya kalau udah terpenuhi semuanya, banyak waktu luang, banyak energi yang nganggur kan. Iya. Pilihannya mau ngebantu orang, atau Iya, kita iya, mau iya, iya, cuman iya. menyia-nyiakan dalam hiburan-hiburan yang nggak jelas gitu misalnya, Mas. Gitu poinnya. Nah, fulfillment yang paling bisa dirasakan, kalau pakai bahasanya tuh konten tuh gini. Aku merasa utuh dan penuh sebagai manusia. Justru ketika apa yang aku lakukan bisa banyak bermanfaat gitu. Makanya kan, ya sorry ya, Quran tuh nggak nyuruh jadi orang sukses, Mas. Tapi nyuruh jadi orang takwa gitu. Artinya apa? Kesuksesan yang bisa dialirkan untuk kehidupan barengan gitu. Untuk melakukan yang namanya kemaslahatan gitu kira-kira. Iya, iya. Swarm, apa kolektif gitu kira-kira. Nah, jadi kembali gitu. Kalau kita bicara kesuksesan pasti punya level masing-masing gitu ya, dan ukurannya kan bukan hanya uang lah gitu Iya, kira-kira. oke. Pun uang ya sekarang kan mau nggak mau ya penting banget juga sih gitu, karena kan nggak ada uang juga nggak bisa hidup gitu. Iya. Nah, maksud saya adalah jangan menegasikan bahwa aku tidak mencintai dunia dan nggak benci sama uang. Padahal kita butuh gitu loh, Mas. Yang akhirnya kita nggak punya good relationship sama uang gitu. Karena di satu sisi uang tuh duniawi banget lah. Ya emang uang untuk di dunia gitu ya, bukan untuk habis mati ya gitu Iya, kira-kira. Dalam konteks dimana kalau kita punya satu mindset hukum-hukum perputaran lah, tabur tuai lah, compassion lah, maka ketika kita dialirkan terus, dan dalam perspektif saya adalah kenikmatan itu ketika ada kebermanfaatan dari apa yang dilakukan gitu. Itu sih, Mas. Oke.